Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Oke, bertemu lagi dengan Pak Wisnu. Kali ini kita akan mempelajari materi IPS yang ada di tema 3 subtema 1. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, materi IPS yang ada di tema 3. Oke, di tema 3 ini kita membahas apa sih? Membahas tentang lingkungan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Berarti kita membahas lingkungan di sekitar kita. Nah, yang akan kita bahas adalah kondisi dari lingkungan kita. Oke. Di beberapa waktu yang lalu Pak Wisnu sudah sempat untuk membahas sekitar kita itu ada apa saja sih. Nah, kalau di Surabaya seperti yang sudah kita bahas kemarin, kira-kira ada apa di Surabaya itu? Ya, di Surabaya itu ada pantainya Pak, tapi juga ada daerah dataran rendahnya. Iya, tepat sekali. Daerah Surabaya itu merupakan daerah pantai, daerah pesisir pantai, yaitu di wilayah sekitar Kenjeran sana, tapi juga punya daerah yang ada persawahannya, ada dataran rendahnya, benar sekali. Nah, apa sih daerah pantai, daerah dataran rendah? Nah, apalagi yang namanya daerah dataran tinggi. Oke, coba kita buka bersama-sama di buku halaman 5, di buku tema 3 halaman 5. Oke, di sini akan Pak Wisnu bacakan daerah pantai. Daerah pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, kalau pantai yang ada di Surabaya kira-kira itu daerahnya terjal apa landai? Ya, tepat sekali. Itu daerahnya adalah daerah pantai yang landai, seperti yang bisa kita lihat ketika kita ke Kenjeran, kita ke daerah dekat Suramadu. Nah, di sana itu pantainya adalah pantai yang landai. Kita bisa berwisata ke sana. Kemudian yang kedua ada daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi adalah daerah yang permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, itu bisa untuk objek wisata, untuk peristirahatan, untuk daerah perkebunan. Oke, kalau daerah dataran tinggi seperti yang sudah kita sempat bahas, itu ada di daerah mana sih? Kalau di Jawa Timur? Ya, tepat ada di daerah Batu, Malang, ada di daerah Bromo. Nah, daerah Ijen. Oke, tepat sekali. Oke, di daerah yang ada peristirahatannya atau mungkin yang dekat sini ada di daerah ini, di daerah Trawas, di daerah Pacet. Nah, itu banyak villa-villa untuk beristirahat, untuk orang refreshing ke sana itu. Nah, untuk objek wisata biasanya untuk yang seperti apa? Seperti di Batu itu ada museum angkut, ada apa lagi? Ada wisata petik buah, petik apel di sana. Juga ada kayak apa? Ada museum-museum, ada museum angkut. Nah, terus ada itu apa? Batu Secret Zoo di sana. Ya, itu salah satu beberapa objek wisata yang ada. Terus ada usaha perkebunan. Kira-kira perkebunan apa yang pernah kalian jumpai di daerah Batu, yang pernah pergi ke Batu? Ada perkebunan apel, perkebunan stroberi. Nah, seperti itu. Dan masih banyak perkebunan-perkebunan yang lain yang bisa kita temui. Oke. Selanjutnya ada daerah dataran rendah. Nah, daerah dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, kalau kalian pernah tahu daerah dataran rendah itu seperti yang mana sih? Seperti daerah Surabaya yang bukan dekat pantai. Terus daerah Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Kediri, Tulungagung. Nah, itu semuanya daerah dataran rendah.
Kalau kalian pernah lihat daerah-daerah rendah itu biasanya kalau yang di sini banyak digunakan untuk perkebunan tebu. Terus juga untuk pertaniannya untuk bertani apa biasanya? Untuk bertani padi, jagung, seperti itu. Oke, ada juga yang digunakan untuk peternakan ya, untuk ternak ayam. Nah, terus lebih banyak lagi untuk perumahan. Nah, kalau kita bandingkan dengan daerah dataran tinggi, yang pernah pergi ke daerah dataran tinggi, itu kalau di dataran tinggi itu rumahnya jarang-jarang. Kalau di dataran rendah bagaimana? Rumahnya lebih padat. Oke, dan untuk industri ya, industri bisa kita lihat kalau di daerah Jawa Timur, di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu merupakan daerah dataran rendah digunakan untuk pabrik-pabrik. Oke, di situ. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Oke, setelah ini coba kalian isi di sini kira-kira lokasinya yang sudah Pak Wisnu sampaikan tadi. Kalau di daerah sini, di daerah Surabaya, di daerah Jawa Timur itu di mana ya? Yang ada pantainya. Oke, kalau pantai itu berarti yang dekat-dekat laut. Nah, dataran tinggi berarti di mana? Yang Pak Wisnu sampaikan tadi. Nah, dan dataran rendah juga di mana? Terus ciri-cirinya kalau daerah pantai itu biasanya hawanya bagaimana sih di sana? Kalau daerah dataran tinggi, kalau kita pergi ke dataran tinggi, udaranya yang kita rasakan bagaimana? Dan daerah dataran rendah itu bagaimana juga? Oke, untuk sumber daya alam itu bisa hasil alam yang ditemukan di sana. Kemarin juga Pak Wisnu sempat menyampaikan kira-kira kalau pantai sumber daya alamnya apa ya? Bisa kita ambil dari alamnya itu apa? Kalau dataran tinggi tadi sempat Pak Wisnu sampaikan, kira-kira sumber daya alamnya itu bisa menghasilkan apa, dan daerah dataran rendah juga. Kemudian untuk manfaat, nah dari sumber daya alam yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk apa sih? Dan mata pencarian penduduknya yang berdasarkan dari sumber daya alam yang ada itu. Oke, setelah ini silakan dikerjakan yang di halaman 6 ini. Nanti dikirim lewat Teams. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan di pembelajaran 5 di halaman 31. Di halaman 31 ini ada tumbuh-tumbuhan, yaitu padi dan teh. Akan Pak Wisnu bacakan sebentar. Pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu yang sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 1 sampai 500 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah yang berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 meter, 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah tanaman teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh berkisar antara 13 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius. Dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 200 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, ini ada dua tanaman, padi dan teh. Kalau padi bagaimana tadi? Ya, bisa tumbuh itu di tempat yang lebih rendah dibandingkan tanaman teh. Sedangkan tanaman teh itu tumbuhnya adalah di daerah yang curah hujannya tinggi. Nah, ini dan suhunya juga tinggi, lebih rendah daripada padi ini. Ini seperti suhunya itu kayak kalau kita masuk di ruangan yang AC-nya dinyalakan terus paling kecilkan, nah kira-kira sampai segitu. Oke. Nah,
Dari kedua tanaman itu, coba kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulan tentang tanaman padi dan tanaman teh di atas? Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan tanaman teh di atas? Kira-kira bagaimana itu tadi? Nah, kalau tanaman padi dan teh itu disimpulkan bagaimana? Tanaman padi cocok ditanam di daerah dataran rendah, kalau teh di daerah dataran tinggi. Jadi kalau dan kesimpulannya, perbedaan antara ini, kesimpulannya itu tadi apa kira-kira? Cocoknya untuk daerah tanam antara padi itu cocok ditanam di daerah dataran rendah, dan teh adalah cocok untuk daerah dataran tinggi. Nah, ini menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaiknya apakah teh bisa tumbuh dengan baik di daerah sawah? Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Nah, tentu saja tidak bisa. Kalau tadi padi bagaimana? Dia suhunya memerlukan yang 23 derajat, paling tidak paling kecil. Kalau suhunya di bawah itu, dia tidak akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya juga begitu. Teh juga tidak bisa tumbuh di daerah persawahan, karena teh itu membutuhkan suhunya itu 13-15 derajat Celcius. Jadi yang rendah kalau ditaruh di tempat yang suhunya tinggi, bagaimana? Tentunya tidak bisa tumbuh. Apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Nah, tentu saja iya. Nah, kenapa kok mempengaruhi? Karena bagaimana tadi, kalau keadaan alam atau bentuk muka buminya dia berada di dataran tinggi, suhunya adalah rendah. Kalau suhunya rendah, dia tidak bisa tumbuh padinya. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau dia teh itu ditanam di daerah dataran rendah yang suhunya tinggi, jelas juga jika dia tidak dapat tumbuh. Sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Tentu saja karakteristik tumbuhannya perlu kita pahami. Misalkan tumbuhan kalau dia memerlukan suhu yang dingin, memerlukan iklim yang lembab, nah tentu tidak bisa hidup di daerah dataran rendah. Tapi sebaliknya, kalau tumbuhan itu memerlukan suhu yang rendah, nah itu pasti tidak bisa tumbuh di dataran rendah, karena suhu yang rendah itu adanya di mana tadi? Adanya di tempat yang di dataran tinggi. Oke, seperti itu. Nah, oke, itu saja yang Pak Wisnu bisa sampaikan untuk kegiatan kita kali ini. Nah, setelah ini jangan lupa yang tadi Pak Wisnu sampaikan itu dikerjakan. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Wisnu akhiri kegiatan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Dadah.